Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, siang, sore, malam bagi siapapun yang menyimak video ini. Jadi sebelumnya mungkin perkenalkan, ya, nama saya adalah Arwan Ahmad. Ini akan series, ya, video series tentang software testing, dan insya Allah ini adalah bagian pertama, yaitu saya kasih judul mengenal software testing. Oke. Baik, jadi pertama kita perlu bertanya dulu, kenapa kok software itu perlu dites? Ya. Jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan dengan singkat dulu, kemudian kita akan menuju detailnya. Yang pertama adalah untuk memastikan apakah software itu sudah melakukan semua fungsinya dengan benar. Yang kedua, mengetahui batas kinerja sebuah software, kemudian tahu bagaimana perilaku software dalam situasi yang ekstrim. Kemudian software perlu dites karena ada kemungkinan logika programmer itu salah atau mungkin juga kurang teliti gitu ya. Kemudian lingkungan yang mungkin berbeda dengan yang dimiliki oleh programmer. Nah, kita sekarang menuju ke detailnya, yaitu yang pertama, software perlu dites untuk memastikan semua fungsi telah diimplementasi dengan baik. Jadi ini sebagai contoh, umpamanya software harusnya punya fungsi A, B, C. Kemudian kita mengecek, melakukan testing terhadap software itu, kemudian melakukan testing terhadap setiap fungsi, dan kita dokumentasikan. Di sini misalkan ternyata fungsi A belum diimplementasi, fungsi B oke, sudah diimplementasi dan berjalan dengan baik. Kemudian fungsi C sudah diimplementasi, tapi ternyata ketika dijalankan atau ketika dipanggil muncul null pointer exception. Jadi ini sebagai software tester kita harus mendokumentasikan semua ini dengan baik, dan ketika ada masalah, ketika ada bug, maka reportnya itu tidak hanya kita tuliskan bermasalah, misalkan fungsi C ada masalah, nah, tapi ada masalahnya di mana? Ya, ada null pointer exception. Dan masalahnya kapan? Ketika dipanggil, misalkan. Nah, oke. Kemudian mengapa software perlu dites? Yaitu untuk mengetahui batas kinerja software tersebut. Nah, misalkan ini saya kasih contoh satu software yang umpamanya dia mengolah banyak input, ya. Kemudian misalkan inputnya 1000, softwarenya masih jalan. Ketika 100.000 ini softwarenya mulai bermasalah, sering hang gitu ya. Nah, ternyata setelah 1 juta itu sama sekali nggak bisa ngolah, langsung crash. Nah, maka kita bisa bermain di area sini. Jadi karena 100.000 ini kita tahu bahwa softwarenya sering hang, maka kita bisa mencoba menurunkan inputnya misalkan jadi 90.000, masih hang lagi. Kita turunkan jadi 80.000, oh ternyata oke. Nah, berarti software kita itu kira-kira batas kinerjanya antara untuk input yang kurang dari 80.000 misalkan. Nah, kemudian untuk mengetahui bagaimana perilaku software dalam situasi yang ekstrim. Jadi misalkan ini kita punya jaringan yang putus sambung misalkan. Jadi kita perlu tes itu. Jadi kalau dalam jaringan yang selalu tersambung dan cepat, jadi harusnya di sini juga dijelaskan cepatnya itu seperti apa. Misalkan 4 Mbps misalkan, maka statusnya oke. Selalu tersambung tapi lambat, misalkan berapa? Misalkan 10 kbps misalkan. Nah, misalkan sumbernya masih oke gitu. Nah, tapi ketika putus sambung, misalkan intervalnya 10 menit, putus 10 menit, sambung 10 menit. Jadi ini kita bisa simulasikan. Oh, ternyata kita observasi bahwa softwarenya itu tidak melakukan koneksi ulang ketika jaringannya kembali tersambung misalkan. Nah, ini kita dokumentasikan dengan jelas ya.
Nah, kenapa perlu dites lagi adalah terdapat kemungkinan kesalahan logika atau kekurang telitian programmer. Ini misalkan ada eksepsi yang tidak ditangkap, sehingga nanti softwarenya bisa berhenti di tengah jalan. Kemudian variabel yang lupa tidak diinisialisasi. Kemudian alur program yang salah. Jadi misalkan if apa, then apa, ternyata yang diimplementasi berbeda. Jadi outputnya bisa berbeda. Nah, kemudian library yang belum diimport untuk sistem operasi yang berbeda. Ini contohnya, pamannya developernya itu dia ngerjain di Ubuntu. Nah, padahal programnya diharapkan bisa jalan di semua platform. Nah, ternyata ketika dijalankan di Windows, ternyata nggak jalan. Ternyata ada library yang khusus Windows yang perlu diimport misalkan. Dan itu belum diimport sama developer. Nah, kemudian kesalahan setting path pada sistem operasi yang berbeda. Jadi kita tahu bahwa sistem operasi Windows itu pakai backslash, atau yang Ubuntu pakai Ubuntu sama Mac pakai slash ya. Jadi berbeda, maka setting path-nya ada kemungkinan berbeda. Jadi ketika sebuah software itu perlu masukan berupa path itu, maka kita perlu cek ya pada sistem operasi yang berbeda apakah memang softwarenya bisa menghandle path itu dengan benar atau tidak. Oke, kita lanjutkan. Mengapa software itu perlu dites? Adalah lingkungan yang mungkin berbeda dengan yang dimiliki programmer. Nah, jadi misalkan programmer di sini dia punya Ubuntu 14.04 64 bit saja. Dia jalan di lingkungannya dia. Tapi karena perusahaannya mau menyasar 6 operating system ya, Windows 7 32 bit ya, 64 bit, kemudian Windows 10 yang 32 bit sama 64 bit, sama OS X 10.11 atau El Capitan, maka kita semua environment ini ya. Dan ternyata setelah dites ya, umpamanya kita observasi yang di Windows 7 32 bit ternyata oke, 64 bit oke, yang di 32 bit tidak jalan. Nah, ini seharusnya ada keterangan lebih lanjut lagi, cuma karena ruangannya juga nggak muat, jadi tidak jalannya kenapa? Misalkan ada eksepsi, eksepsinya apa gitu. Kemudian di OS X juga seperti itu, atau ternyata nggak jalan. Ya. Jadi perlu dijelaskan lagi tidak jalannya kenapa, ada eksepsi apa gitu. Nah, seperti itu. Nah, oke, kita akan mencoba belajar dari dunia industri. Ini ada sebuah contoh yang sangat menarik dari tes di Toyota Hilux. Ya. Sebelum kita play ininya videonya, sebelumnya saya ingin Anda mengobservasi apa yang ada di sana. Jadi silahkan dilihat bahwa tes yang mereka lakukan itu sangat terencana dengan rapi, kemudian input dan outputnya terukur. Jadi ini contohnya, misalkan inputnya 50 km per jam untuk tes itu, kemudian nanti impact-nya terhadap mobil, ya, terhadap orangnya dan sebagainya, kemudian lingkungannya terkontrol sekali. Bagaimana posisi mobilnya, bagaimana posisi objek yang akan ditabrakkan dan sebagainya. Oke, silakan menikmati. Ya, jadi ini contoh untuk crash ya. Maka sistemnya bisa mendeteksi objek di depannya dengan baik sehingga bisa melakukan pengereman otomatis. Nah, ternyata ketika ada anak-anak, dia tidak bisa mendeteksi dengan baik. Kemudian untuk lane support, ya, ketika lane-nya berubah, dia otomatis bisa menyesuaikan.
Nah ini ya, jadi Anda lihat bahwa outputnya juga terukur ya, jadi dilihat impact-nya terhadap orang yang ada di dalamnya, boneka yang ada di dalamnya seperti apa, dan dari atas dilihat impact-nya seperti apa. Oke, jadi itu. Selanjutnya ini beberapa istilah terkait software defects ya. Jadi ada error, kemudian defect, mistake, dan failure ya. Jadi error ini disebabkan oleh pemakaian yang tidak benar. Kemudian defect terjadi karena mistake yang dilakukan oleh programmer. Jadi kesalahan programmer namanya mistake dan akibatnya namanya defect. Nah, kemudian failure terjadi ketika program itu dijalankan di sebuah sistem dan terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Jadi ketika sudah jalan namanya failure. Beberapa defect tidak semua defect menyebabkan failure. Jadi ketika ada sesuatu karena mistake programmer maka kemudian terjadi defect, dan ketika dijalankan terjadi failure, maka itu yang ketika dijalankan terjadi masalah yang tidak diharapkan, itu namanya failure. Tapi defect yang tidak menyebabkan masalah atau paling tidak terlalu terlalu kritikal, maka itu namanya bukan failure. Nah, kapan software testing ini dilakukan? Nah, itu yang pertama adalah waterfall model dan V model. Jadi yang untuk waterfall model ini, verification atau testing itu baru dilakukan ketika codingnya selesai dilakukan. Jadi ketika requirement, kemudian fase design, fase implementation, ini software tester ini masih diam, ngongkang-ngongkang di kantornya. Tapi ketika codingnya selesai, implementasinya selesai, baru software tester ini mencari bug-nya atau bug finding. Nah, yang kedua adalah V model. Jadi requirement analysis. Ketika requirement analysis ini tester sudah melakukan acceptance test design, kemudian melakukan acceptance test. Nah, hasil dari acceptance test ini kemudian jadi masukan untuk sistem design. Jadi dalam proses selanjutnya. Jadi Anda lihat bahwa dalam setiap tahap ini tester itu sudah involved ya. Sudah terlibat, dan input dari tester ini jadi masukan untuk proses selanjutnya. Jadi dalam V model ini kesalahan itu bisa diminimalisir dari awal ya. Sedangkan kalau dalam waterfall model, ketika dari awal masalah, maka ketika ternyata di verifikasinya ditemukan masalah, maka prosesnya ternyata ketika proses fase requirement ini ternyata masalah, maka otomatis desainnya juga masalah, otomatis implementasinya juga masalah.
Dan masalah yang ada di requirement ini ternyata baru diketahui setelah implementasinya selesai. Nah, ini bayangkan ini ada berapa resource yang sudah di apa sudah disia-siakan ya dalam proses ini. Nah, kemudian bagaimana software testing ini dilakukan? Yaitu pertama kita bisa mereview dokumen dan desain yang dimiliki, kemudian menguji semua fitur yang seharusnya dimiliki, kemudian mengkombinasikan berbagai input dan output arsitektur dan perangkat yang berbeda, melakukan stress testing dengan memberikan input yang cukup besar atau lingkungan yang tidak stabil. Selain itu masih ada lagi, jadi silakan Anda berkreasi sendiri tentang proses software testing atau mungkin bisa mengacu pada sumber-sumber lain. Insya Allah yang selain yang saya bahas ini nanti juga akan saya bahas lagi dalam video-video selanjutnya. Kita menuju ke detail masing-masing, yaitu pertama mereview dokumen dan desain. Nah, ini saya kasih contoh desain yang sudah jadi. Jadi desain orek-orekan tangan ya. Nah, sebelum ini dokumen untuk requirement-nya pun juga sebenarnya kalau kita pakai view model tadi kita bisa mulai bermain di sana. Jadi misalkan menampilkan shopping list. Nah, ini sebagai seorang tester kita juga bisa bertanya ya. Jadi mereview requirement ini, shopping list yang seperti apa. Ya, jadi shopping list yang diinginkan apakah hanya daftar barang saja ataukah sekaligus juga gambarnya atau mungkin sekaligus juga harganya misalkan dan sebagainya. Walaupun setelah dilihat di requirement selanjutnya ternyata harganya ini ya, maka kita di sini misalkan bisa hanya mempertanyakan apakah shopping listnya itu hanya daftar barangnya atau menampilkan juga kategorinya misalkan. Mungkin seperti apalah. Jadi Anda bisa mulai bermain ketika requirement-nya sudah ada. Gitu. Nah, kemudian di sini desainnya kita bisa cek, ya, kita review, bisa kita tes. Ya, misalkan requirement ini ternyata dalam desain ini ada gitu ya. Kemudian item shopping ada, ternyata harga barangnya nggak ada gitu. Oh, ini di mana harga barangnya nggak ada gitu. Kemudian menambahkan item ke favorit. Ya, ini misalkan, oh ternyata ada tombol add di sana, tapi add-nya itu add apa? Apakah menambahkan harga barang baru atau menambahkan ke favorit gitu ya. Nah, gitu. Oke, kemudian bagaimana software testing ini dilakukan? Jadi yang selanjutnya adalah menguji semua fitur yang seharusnya dimiliki. Misalkan tadi ya, menampilkan shopping list. Jadi ini dilakukan ketika proses implementasi sudah selesai, software sudah siap dijalankan, atau dengan kata lain codingnya sudah selesai ya. Jadi ketika kita bisa menjalankan softwarenya, kemudian bisa mengecek, oh ternyata shopping listnya udah jalan, kemudian item shoppingnya oke, sudah terimplementasi dan jalan gitu ya. Kemudian menampilkan harga barang oke, kemudian menampilkan item ke favorit. Nah, item ke favorit ternyata masalahnya apa? Null pointer exception. Nah, seperti itu. Kemudian mengkombinasikan berbagai input dan output. Jadi kita kombinasikan antara input yang legal sama ilegal, ataupun yang legal ini bisa kita jabarkan lagi, yang misalkan alfabet yang seperti apa gitu, atau mungkin kalau misalkan angka yang seberapa ya, misalkan kalau harga barang kan kalau umpamanya di toko kan paling harganya sekitar ratusan ribu, yang puluhan ribu ribuan sampai ratusan ribu kalau di toko-toko kelontong misalkan. Nah, maka kita kasih angka misalkan 100 juta ini. 100 juta sebenarnya boleh juga kan misalkan. Ya, tapi itu sesuatu yang sangat jarang terjadi di sebuah toko kelontong. Maka kita bisa mengasihkan input seperti itu dan kemudian
kita lihat apakah sistemnya itu bisa memvalidasi input yang aneh seperti itu atau enggak gitu. Nah, tapi ini yang untuk sistem yang kita contohkan di sini, ini hanya contoh legal dan ilegal, apakah sistemnya memvalidasi atau tidak. Ya. Kalau divalidasi berarti kita kasih status oke, kalau tidak divalidasi untuk yang ilegal berarti kita kasih catatan. Oke, yang selanjutnya menjalankan di atas arsitektur dan perangkat yang berbeda. Jadi ini mungkin saya sudah contohkan di depan. Jadi misalkan disasar 6 operating system, kita jalankan di semua arsitekturnya. Arsitektur tersebut kemudian kita catat jalan mana enggak jalan. Kemudian stress testingnya di seperti ini kita catat ya. Jadi kita bisa dengan confidence mengatakan bahwa oh, softwarenya saya akan jalan dengan baik ketika inputnya kurang dari 80.000. Saya contohkan tadi ya. Di atas itu risiko Anda. Ya. Pokoknya yang sudah terbukti jalan dengan baik itu sampai inputnya 80.000 misalkan seperti itu. Jadi kita punya confidence level sampai seberapa. Nah, pertanyaan yang mungkin terakhir yang akan saya bahas, how much testing is enough? Nah, sebenarnya tidak ada kata cukup dalam testing. Jadi ketika softwarenya sudah rilis, ya bukan berarti bahwa tugas kita sebagai tester selesai. Ketika softwarenya sudah rilis, itu berarti kita harus melakukan testing yang lain, gitu ya, yang mungkin belum kita tangkap atau mungkin yang pengujian selanjutnya kita lakukan lagi karena ada kemungkinan software itu mengalami namanya regresi. Ya, jadi yang kemarin sudah jalan setelah dilakukan debug atau patch, ya, ternyata nggak jalan lagi. Itu ada kemungkinan. Ketika kita sebelum rilis itu biasanya akan ada tahap di mana bug finding itu di freeze. Ya. Jadi bukan berarti bahwa bug findingnya dihentikan, tapi untuk rilis tersebut proses bug findingnya dihentikan dan developer hanya akan berkonsentrasi pada bug-bug yang dihentikan sampai dihentikan itu. Jika ada bug lain yang ditemukan, maka bug itu akan di pending untuk rilis selanjutnya. Kemudian deadline driven development, jadi ini yang misalkan untuk software yang sekali terbit, ya sekali rilis, ya misalkan untuk satu proyek yang sekali jalan. Nah, itu ketika deadline-nya sudah tercapai, misalkan tanggal tertentu harus dikasihkan ke stakeholder ya, maka ya sudah gitu, kita nggak perlu testing lagi gitu. Nah, oke, selanjutnya adalah tentang blank spot. Jadi blank spot ini apa? Blank spot ini kalau dalam dunia bagian dari lalu lintas yang tidak terlihat oleh spion samping ataupun spion belakang. Jadi kalau misalkan ada motor, ya misalkan kita pakai mobil, terus di sebelah kita itu ada motor. Kadang motor yang di sebelah kita itu nggak kelihatan di spion kita kan, itu namanya blank spot. Nah, jadi yang saya maksud dengan blank spot dalam software testing ini adalah bug atau defect atau failure yang tidak didetect oleh satu orang ya, atau mungkin dalam hal ini misalkan tidak detect oleh developer tapi detect oleh orang yang lain. Jadi misalkan ada bug yang developer ditemukan oleh tester ya, dan itu tidak disadari oleh developer. Jadi dalam hal ini berarti bug itu bagi developer itu adalah sebuah blank spot. Nah, tapi ada kalanya juga bug itu tidak ditemukan oleh software tester, oleh developer, atau bahkan oleh project manager, ya, atau bahkan oleh owner. Ya. Jadi misalkan tidak ditemukan oleh entitas dalam perusahaan itu, tapi begitu dirilis, ya, ternyata orang lain atau pemakai menemukan bug. Nah, berarti bug itu adalah blank spot dalam
bagi ini, bagi entitas dalam perusahaan, tapi bukan blank spot bagi pengguna tadi, pemakai tadi. Nah, jadi itu sekilas tentang pengenalan terhadap software testing. Jadi semoga bermanfaat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.